Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rainat Raspaviantara dengan NIM 151240722. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang saya susun bersama kelompok saya yang berjudul Perancangan Sistem Peringatan Dini menggunakan ISP32 untuk deteksi potensi bencana alam di daerah rawan bencana. Pertama, latar belakang. Indonesia menghadapi resiko bencana alam yang tinggi, terbukti dari kerugian signifikan akibat banjir Jabodetabek sebesar 1,7 triliun dan gempa Bawean. Sistem mitigasi yang saat ini masih terbatas dalam kecepatan, biaya, dan integrasi smartphone. Untuk itu, kami mengusulkan sistem peringatan dini prabencana berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan ISP32. Lalu ada rumusan masalah. Kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti banjir dan gempa bumi? Kedua, bagaimana sistem peringatan dini ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam? Yang ketiga, mengapa sistem peringatan dini penting untuk diterapkan dalam mitigasi bencana banjir dan gempa bumi? Dan yang keempat, di mana sistem peringatan dini sebaiknya dipasang agar efektif dalam memberikan informasi terhadap ancaman bencana. Lalu kami juga memiliki tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah kami, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi resiko bencana alam berupa banjir dan gempa bumi di Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Yang ketiga, untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap keselamatan jiwa dan kerugian ekonomi. Dan yang keempat, untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem mitigasi bencana yang adaptif dan berkelanjutan. Kami memiliki anggapan dasar dalam penulisan hasil karya ilmiah kami. Kami beranggapan bahwa sistem peringatan dini bencana seperti yang diungkapkan oleh beberapa penulis merupakan serangkaian teknologi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak kerugian. Sistem ini bekerja dengan memantau indikator bencana secara real time melalui sensor dan teknologi spasial. Lalu kami juga memiliki hipotesis selain anggapan dasar. Jika sistem peringatan dini bencana alam seperti gempa bumi, erosi, banjir diintegrasikan dengan teknologi spasial, penginderaan optik, dan komunikasi real time perangkat, maka kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkat. Kemudian kami masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Kami akan mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis data dari rujukan serta informasi lapangan terkait perancangan sistem peringatan dini berbasis IoT untuk mitigasi bencana banjir, gempa bumi, dan longsor. Lalu, teknik apa yang kami gunakan untuk mengumpulkan data? Ada 3 teknik utama. Yang pertama, studi kepustakaan. Kedua, observasi lapangan. Ketiga, studi kasus. Kami juga bercermin ke penelitian-penelitian terdahulu, yaitu pertama ada community-based disaster risk reduction, yang kedua the use of GIS in disaster management, yang ketiga global assessment report on disaster risk reduction, yang keempat mobile app for earthquake early warning in cepat dan efisien Indonesia, yang kelima rancang bangun sistem peringatan dini banjir menggunakan ISP32 berbasis IoT. Lalu kami juga memiliki beberapa kajian teori dengan total 10 yang dimana menjelaskan atau memiliki penjelasan khusus. Yang pertama ada mitigasi bencana, yang kedua ciri-ciri mitigasi bencana, yang ketiga komponen mitigasi bencana, yang keempat fungsi mitigasi bencana, yang kelima perkembangan mitigasi bencana, yang keenam peran sistem peringatan dini dalam mitigasi bencana, yang ketujuh definisi sistem peringatan dini, yang kedelapan komponen sistem peringatan dini, yang kesembilan, definisi microcontroller ESP32. Yang ke-10, sensor dalam sistem peringatan dini. Kemudian kita semua bisa langsung masuk ke rangkaian dan perancangan koneksi komponen. Perancangan sistem peringatan dini ini mengintegrasikan ESP32 Room sebagai inti pemrosesan dengan sensor gempa MPU 6050 dan sensor level air ultrasonik HCSR04. Koneksi MPU 6050 menggunakan pin SDA dan SGL, sementara HCSR04 memerlukan pembagi tegangan level shifter pada pin echo.
Meskipun paduan eksternal mendukung koneksi ini dan kalibrasi penting, mereka kurang membahas proteksi tegangan spesifik untuk HCSR04. Kemudian kita semua langsung masuk ke sistem dan bahasa pemrograman. Sistem perangkat lunak peringatan dini ini dirancang untuk mengakuisisi dan memproses data kontinu dari sensor-sensor yang ada. Meskipun mengadopsi prinsip dasar sistem tertanam seperti yang dijelaskan oleh beberapa penelitian sebelumnya, aspek seperti penanganan noise atau data tidak valid, keamanan data, dan autentikasi notifikasi belum dibahas secara rinci. Kemudian daerah rawan bencana Indonesia. Seperti yang kita ketahui, seperti bagaimana di latar belakang tadi, Indonesia itu sebetulnya berada di wilayah Ring of Fire yang memiliki resiko bencana geologis dan hidrometeorologis yang sangat tinggi. Secara umum, daerah rawan bencana di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada geologi seperti patahan dan gunung api. Yang kedua ada hidrometeorologi seperti dataran rendah dan bantaran sungai. Yang ketiga kombinasi, yaitu lereng bukit dekat aliran air. Kita masuk ke desain sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini kami menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama untuk notifikasi real-time potensi bencana alam seperti banjir, gempa, longsor, yang dimana terhubung dengan sensor-sensor seperti sensor ultrasonik HCSR04 untuk ketinggian air, MPU 6050 untuk getaran tanah, dan sensor kelembapan tanah, yang dimana nanti peringatannya dikirim dengan cepat via Telegram menggunakan WiFi ESP32. Kemudian kita masuk ke implementasi dan integrasi perangkat kelas. Kami merakit semua modul yang ada ke elektronik ke dalam satu sistem ESP32, yang dimana ESP32 terhubung ke sensor melalui 12C dan pin digital dengan modul TP4056 mengelola pengisian baterai otomatis. Sensor HCSR04 ditempatkan untuk simulasi banjir, MPU 6050 untuk getaran simulasi gempa, dan sensor kelembaban tanah dievaluasi untuk menguji tingkat kebasahan tanah, yang dimana nanti akan menggambarkan longsor. Kemudian kita masuk alur kerja dan logika dari sistem. Logika sistem kami berjalan dengan siklus yang berulang. Yang pertama ada inisiasi sistem, kedua pembacaan sensor, ketiga pemrosesan data, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima penghematan energi. Kemudian lanjut ke hasil pengujian dan evaluasi. Setelah uji coba melalui simulasi dan pengamatan secara langsung di lapangan, kami mengevaluasi respon-respon dari sensor-sensor dalam berbagai kondisi. Simulasi banjir dengan sensor HCSR04-nya mengukur tinggi air secara real time. Simulasi gempa dengan sensor MPU 6050-nya membedakan getaran normal dari guncangan gempa. Yang ketiga, simulasi longsor, yang dimana dengan sensor kelembaban tanahnya dapat memberikan informasi perubahan kadar air. Alat kami juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantaranya konektivitas real time, yang kedua portabilitas dan efisiensi energi, yang ketiga biayanya yang murah, dan yang keempat fleksibel dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain keunggulan, tentunya alat kami juga memiliki keterbatasan setelah hasil uji, yaitu yang pertama ketergantungan internet, kedua sensitivitas sensor yang masih kurang, dan rentan terhadap false alarm, yang ketiga kalibrasi manual. Kemudian kami juga menganalisis kesesuaian dengan hipotesis tadi di awal. Berdasarkan implementasi dan pengujian, sistem peringatan dini kami terbukti efektif mendeteksi indikator awal banjir, gempa, dan longsor. Data sensor real time dan kemampuan peringatan dini via Telegram mendukung hipotesis kami. Lalu kami tarik kesimpulan. Yang pertama, identifikasi resiko bencana. Potensi banjir, longsor di Indonesia, juga gempa, dapat diidentifikasi melalui observasi geografis dan teknologi sensor. Yang kedua, peningkatan kesiapsiagaan. Yang ketiga, pengurangan dampak negatif. Yang keempat, mitigasi adaptif dan berkelanjutan. Lalu kami juga memberikan beberapa saran untuk pengembangan alat kami ke depannya. Yang pertama, komunikasi alternatif dengan menambahkan opsi LoRaWAN, GMIS, atau GPRIS. Yang kedua, peningkatan akurasi sensor. Yang ketiga, integrasi dengan BNPB. Yang keempat, pengujian jangka panjang. Yang kelima, aplikasi mobile yang interaktif. Dan yang keenam, edukasi masyarakat. Sekian presentasi dan juga penjelasan mengenai isi dari hasil karya tulis ilmiah yang saya susun bersama kelompok saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.